105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus And Sanga-Sanga. Halo Sobat Fox semua, ketemu lagi bersama saya Rau-Rau. Dan ada Ivan Afandi yang siap menemani selama 1 jam kurang lebih di hari Selasa malam ini. Tepatnya tanggal 14 Mei 2024. Yes, kita ketemu lagi di acara Kinefox. Ngobrol seru tentang film bersama Rau-Rau dan Ivan. Bener banget Sobat Fox, dan buat kamu nih yang barusan dengerin kita pertama kali, kita juga tayang di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Yep. Jadi kalau misalkan kamu belum nge-subscribe channel kita, subscribe sekarang. Kemudian kalau misalkan kamu perlu komen, kira-kira film apa yang dibahas atau mungkin ngusulin film apa nih gitu, boleh banget. Ya, jadi Sobat Fox semua kalau mau request atau kepengen ulasan tertentu atas sebuah film, bisa film yang udah lama banget nggak apa-apa. Rau-Rau dan Ivan terbuka banget sama request film dari Sobat Fox semua. Bener banget, dan yang paling penting kalau misalkan kamu pengen nge-share konten-kontennya Fox, kita juga lebih seneng lagi. Bener banget. Dan di minggu ini kita akan membahas film-film tentang impian. Bener banget Sobat Fox, karena impian setiap orang kan pasti punya satu target yang harus dicapai, entah dalam jangka pendek atau mungkin jangka panjang gitu ya. Betul. Atau mungkin kamu sekarang jangka pendeknya adalah pengen nyelesain drama-drama Korea yang sekarang berterbaran di OTT nih. Bener banget, karena di segmen pertama ini Rau-Rau dan Ivan punya drama Korea yang bisa jadi rekomendasi buat Sobat Fox semua. Bener banget nih Sobat Fox. Ini aku dulu kali ya, Ra ya. Yes. Jadi buat kamu Sobat Fox yang pengen mengikuti satu drama Korea nih dengan tema yang fun, ada kocaknya, ada serunya, ada seremnya dikit. Ini ada satu drama Korea masih ongoing, tayangnya di salah satu OTT warna merah, tapi bukan yang N ya, tapi yang V. Oke. Ini sudah sampai, kalau sekarang kurang lebih di episode ke-10 atau 11 gitu. Oke. Dengan jumlah totalnya 16 episode, ada judulnya adalah Lovely Runner. Lovely Runner. Lovely Runner ini kalau nggak salah bercerita tentang seseorang yang bisa ke masa lalu ya, Pak ya. Wow. Jadi ada satu alatnya, dia pakai jam gitu, jadi tinggal muter gitu. Nah, dia akan mengulang beberapa tahun yang lalu atau mungkin sesuai dengan settingan yang memang dia set. Dan ini banyak banget yang membuat kita ketawa karena dramanya cukup seger. Berarti ada unsur komedi juga ya, nggak cuma drama doang. Nggak cuma drama-drama yang nangis-nangis gitu. Soundtracknya juga enak didengerin. Kemudian pemainnya yang paling penting nih, kalau misalkan kamu mengenal yang namanya Kim Hyo Yoon, yang dulu pernah bermain di True Beauty, kemudian di beberapa serial lain. Nah, ini jadi salah satu bintang utamanya sama Byung Woo Seok nih. Oh, ini keren banget sih. Dan ini juga kayaknya drama Korea yang cukup segar, karena temanya juga tentang cinta yang muda nggak sih? Bener. Ini lebih tepatnya adalah karena dia bisa balik ke masa lalu, jadi ada 2 branch timeline yang berjalan beriringan. Jadi ada versi dalam tanda kutip versi kecil atau versi dewasanya. Oke. Film ini juga diangkat dari sebuah adaptasi novel karya Kim Bang yang berjudul Tomorrow's Best. Oke deh kalau begitu. Kayak penasaran deh. Iya kan? Iya. Yuk kita tonton dulu yuk trailernya. 네가 날 왜 지켜? 아무것도 못 바꾸면 Kalau diem. Kalau diem kita sudah 난 여기 왜 온 건데? Iya, kita 앞으로 내가 옆에 딱 붙어서 dia 지켜줄게. di kursi roda ya. 혹시 그 이유 때문이라면 난 괜찮아. 내가 네 꿈 반대로 할 거니까 한번 믿어봐. Bukannya 내가 kemarin juga dikeluarin ya. 너 좋아한다. Nah, ini dia salah satu trailer dari Lovely Runner. Dan juga buat kamu yang memang tipikal orang yang nungguin sampai selesai, nggak masalah. Kalau misalkan kamu pengen nonton ongoing ya, ngikutin per episodenya juga boleh. Ini menarik banget karena ada sebuah peristiwa yang membuat si tokoh utamanya ini kembali ke ketika dia berusia 19 tahun ya. Bener. Dan bertemu dengan idolnya dia. Yang kalau di tahun yang sesungguhnya idolnya kalau nggak salah mati ya, udah meninggal ya, bunuh diri dia. Iya bener banget, dan si yang namanya Im Sol ini dia flashback ke masa lalu
Dan uniknya di masa lalu ini dia ketemu sama si cowoknya ini, Ryo Sun-jae. Nah, Ryo Sun-jae versi cowok kecil ini ternyata dulu juga suka sama si Im-sol. Tapi belum pernah berani mengungkapkan. Sementara Im-sol tuh nggak tahu kalau ternyata ada satu cowok yang ngefans banget sama dia gitu. Betul. Jadi ini menarik banget karena ini kayak semacam apa ya, harapan banget ya tentang keputusasaan. Karena juga si Im-sol ini dia mengalami kecelakaan dan kelumpuhan. Terus kemudian kalau di tahun yang sebenarnya juga banyak banget kejadian yang membuat mereka berdua tuh kayak hidupnya jadi nggak kurang baik ya. Kurang baik, tapi mereka akan selalu jalan beriringan gitu Sobat Fox, dua tokoh utama ini. Pokoknya ini cukup fresh, cukup menyegarkan. Jadi kalau misalkan kau pengen nonton juga silahkan dicari aja waktu yang tepat pas kamu nontonnya kapan. Benar banget dan masih fresh ya karena belum sampai di episode terakhir. Jadi Sobat Fox semua langsung cus nonton The Lovely Runner. Iya, pokoknya simbolnya V warna merah. Betul. Berikutnya nih kalau misalkan kamu juga anaknya Korean drama tapi kemarin kelewatan sama satu drama yang cukup booming. Ini lagi hits banget bahkan sampai sekarang masih ke dalam peringkat Netflix. Ini adalah sebuah Korean drama yang cukup booming banget meskipun sudah selesai ya, yaitu Queen of Tears. Ini buat kamu yang memang tipikal kayak wah aku tuh suka banget nontonnya paralel nih, dihabisin gitu dalam seminggu selesai gitu. Ini cocok banget karena yang pertama sudah selesai. Bener, jadi nggak perlu ditunggu-tunggu lagi ya ceritanya gimana. Nggak perlu ada penasaran-penasaran, jadi langsung aja tonton sampai selesai. Yang kedua kalau misalkan kamu pengen tahu kisah-kisah awalnya seperti apa, masih udah banyak banget orang yang nge-review. Film ini cocok banget ditonton buat pasutri muda. Nah, karena ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang melewati 3 tahun ulang tahun perkawinannya dan mengalami kayak semacam krisis pernikahan. Dan kemudian mereka berdua mencari kekuatan atas kenapa alasan mereka untuk tetap bersatu. Karena awalnya tuh mereka sempat kayak ada kepikiran untuk berpisah gitu. Tapi kemudian seiring waktu berjalan mereka menemukan benih-benih baru kali ya. Satu benih-benih baru dan alasan untuk tetap bersama. Dan endingnya pun tetap oke, Ciami. Ini buat kami yang penasaran juga, pengen lihat seperti apa trailernya, kita bakal saksikan satu trailer dari Queen of Tears. Ini dia. 다 비슷하지 않을까 싶긴 한데. 왜? 엄청 두근두근했다 진짜. 겨울이 여름밤에 켜는 에어컨 같은 거라나? 원하는 온도가 안 맞는다. 심장이 뛰고 손이 떨려요. 대답 안 해? 저는 행복하다고. 내 팔자를 내가 왔지? 근데 왜 이혼을 안 하고 계세요? 죽을 수도 있을 것 같아서요. 나 사실은 무서웠어. 왜? 너 줄투가 뭔지 몰라? 근데 3년 전에는 너네 했던 거 아니야? Kamu udah nonton, Kur? 같이 있는다고 나랑? 그냥 계속 당신이랑 집에 가고 싶다는 생각을 했어. 혜인이가 어떻게 되든 말든 괜찮을 자신이 있었다고. 근데 그게 잘 안 된다고. Kan istrinya 때문에. sakit kan? 나 때문에 Meninggal nggak sih? 안 온다고 잠이. Nah, itu dia sudah tayang dari tanggal 9 Maret, Sobat Fox. Betul, dan episodenya sudah komplit. Benar. Sampai ke episode yang terakhir. Dan Queen of Tears ini juga menghadirkan isu kesehatan juga karena salah satu tokoh di situ memang mengalami penyakit yang cukup berat. Bener banget. Dan ini dibintangi dua Kim nih. Yang pertama adalah Kim Ji Won Yep. yang berperan sebagai Hong Hae-in, dan ada juga Kim So Hyun yang berperan sebagai Hyun Woo, Baek Hyun Woo ya. Iya bener. Jadi ini bercerita sebenarnya tentang pasangan yang sebenarnya mereka berdua tuh kayak dream couple gitu gak Iya sih? bener. Jadi Dan- kayak di luar tuh kelihatan kayak wah ini dua orang atau pasangan ini bener-bener kayak menggambarkan pasangan yang sangat ideal. Secara usia mereka pernikahannya juga hampir kayak jadi idealnya Korea. Ya, Kemudian betul. secara penampilan juga cantik sama ganteng, siapa sih nggak jadi ideal ya kan? Dan mereka berdua juga memiliki karir yang cukup bagus sekali dan Bener. itu bisa dilihat sebagai kayak pasangan yang sangat
ini ya sangat ideal gitu. Kompak juga. Namun di balik itu semua ternyata mereka berdua ini memiliki konflik dan kemudian menjerat kedua pasangan ini yang akhirnya merasakan bahwa hubungan mereka di ujung tanduk. Namanya hubungan pasti ada cobaannya, ada kerikil-kerikilnya, dan juga di serial ini atau di series ini nggak cuman adegan-adegan atau mungkin scene-scene yang romantis atau bahkan scene-scene yang kayak marah-marah terus atau scene-scene yang bikin terlalu serius gitu, enggak. Walaupun rumah tangga tetap ada scene-scene komedi yang lebih seger. Betul. Dan juga menampilkan seperti biasanya tipikal Korean drama, yaitu adalah dengan scene yang cantik, dengan views yang menarik, dan juga tentunya dengan ambience Korea yang dibuat sebagus itu. Dan gak cuma di Indonesia saja, ternyata series ini juga booming di Korea. Wah, ini menjadi salah satu hal yang biasanya kalau orang Korea suka, biasanya orang luar juga suka, dan terbukti juga di IMDb. Ini mendapatkan skor yang cukup bagus karena skornya adalah 8,3/10 nih. Berarti orang udah pada suka banget dah. Iya, kayaknya makin banyak karena kan orang-orang juga yang tadinya nggak nonton atau nggak ngikutin karena mendapatkan review yang baik, maka banyak juga para pecinta drama Korea langsung berbondong-bondong untuk menonton Queen of Tears. Jadi Sobat Fox gimana? Apakah akan ikut juga arus untuk mengikuti series Queen of Tears? Ini buat kamu yang belum nonton bisa langsung nonton karena masih tayang di OTT, dan juga ini ada fun fact dari pengerjaan film ini kan semua di mayoritasnya adalah pemainnya itu adalah orang yang introvert. Mereka bikin semacam grup buat diskusi gitu, dan sekarang pas dramanya pembuatan itu rame banget karena sekarang sudah selesai, katanya grupnya langsung sepi. Ditanya alasannya, katanya adalah ya iyalah sepi, orang semuanya introvert, jadi jarang ada yang memulai perbincangan gitu. Oke, jadi buat Sobat Fox semua yang kepengen menonton film yang tentang pasangan atau tentang bagaimana harapan, langsung cus aja nonton 2 series rekomendasi dari Rara dan Ivan tadi. Bener banget, dan nanti setelah ini kita bakal bahas beberapa rekomendasi film yang ada hubungannya dengan impian, Sobat Fox. Wow. Jadi tetap bersama dengan Rara dan juga Ivan di Kinefox. Zaman tahun 2018 pas pertama kali rilis, aku nonton film ini kayak nggak relate. Oh ya? Tapi begitu aku tonton ulang lagi belum lama ini, ngerasa kayak wah bener banget nih. Ini kan menggambarkan tahun 2045 nih. Semakin kesini kok kayaknya peradaban kita akan semakin mendekati film ini gitu.